Saya orangnya nggak kreatif. Saya bukan orang R&D. Saya nggak ngurusin produk. Emangnya saya bisa berinovasi? Oke, kalau misalnya kamu punya pikiran kayak tadi, itu sebenarnya kamu udah kejebak sama yang namanya mitos inovasi. Tuh, ya. Mitos ini kalau nggak di-debunk, ya, nggak dibongkar, itu nanti kamu kejebak terus dengan pikiran yang ngebuat kamu nggak pernah berinovasi apa-apa. Jadi yuk kita bahas yuk. Ada 5 aja deh, 5 mitos inovasi. Yang pertama adalah kebanyakan orang nih sering berpikir bahwa yang namanya inovasi itu lahir dari orang-orang yang jenius. Wah, ya Kak, Steve Jobs, ya, gitu kan. Atau orang yang punya unique personality kayak Elon Musk gitu. Nah, gue kan siapa gitu? Gue cerdas juga kagak kali gitu. IQ gue juga kayaknya nggak seberapa juga gitu. Gue jangan bandingin kali sama Elon Musk, sama Steve Jobs gitu. Nah, ini sebenarnya juga salah orang-orang kayak saya juga sih. Yang kerap kali kalau kita ngomongin tentang inovasi atau inovator gitu kan, sering kita contohkan kan Elon Musk lagi, Steve Jobs lagi, sehingga akhirnya ngebentuk mitos ini gitu. Jadi, sorry ya, saya ikut ngebantu untuk mengembangkan mitos itu gitu. Tapi realitinya teman-teman, saya 7 tahun terakhir bantu banyak perusahaan untuk berinovasi dari dalam. Anda nggak perlu jadi Elon Musk, nggak perlu jadi Steve Jobs untuk melahirkan inovasi. Inovasi itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Kenapa? Karena inovasi itu bukan bakat. Ya tentu saja gini lah, kalau misalnya kamu punya bakat suka ngulik, ya, kamu punya bakat untuk punya curiosity tinggi, gitu. Bahkan mungkin punya bakat IQ-nya tinggi, ya itu membantu lah untuk berinovasi, ya. Tapi syarat utamanya bukan itu. Syarat utamanya adalah proses. Jadi saya belajar di 7 tahun terakhir ini ketika saya full benar-benar nekunin inovasi, itu ketika kita ikutin proses inovasinya, maka siapapun kita, mau berapapun IQ kita, mau kita tuh personality-nya kayak gimana, kita ujung-ujungnya akan menghasilkan inovasi. Ya. Jadi kalau kita pelajari itu yang dilakukan sama Steve Jobs dengan semua hasil inovasinya dia gitu, ternyata semua itu ada prosesnya, ada metodologinya. Dia nggak misalnya kayak di gua tiba-tiba aha gitu ya, terus ting keluar inovasinya, muncul iPhone gitu. Nggak begitu, ada prosesnya. Kalau kita memahami prosesnya, kita jalan prosesnya, kita akan bisa berinovasi. Ya. Jadi yang penting adalah lakukan prosesnya. Nggak penting siapa Anda atau Anda punya bakat atau tidak. Oke? Yang kedua adalah seringkali banyak orang berpikir bahwa namanya inovasi itu harus terobosan besar. Which is sebenarnya nggak salah juga ya. Kalau kita punya inovasi yang melahirkan terobosan besar gitu, ngubah industri gitu, ya itu bagus. Itu inovasi. Tapi tidak semua inovasi harus begitu. Inovasi itu ada juga yang kecil, yang incremental gitu. Selama memenuhi kaidah inovasi. Apa itu? Berbeda dari sebelumnya. Ya, atau bahkan baru, belum pernah ada sebelumnya. Dan perbedaan dan keterbaruan itu beneran menyelesaikan masalah. Beneran creating value, menciptakan nilai yang sebelumnya nggak ada gitu. Dan dipakai sama orang. Gitu. Nah, selama yang kita lakukan seberapapun kecilnya, seberapapun minornya, tapi memenuhi kaidah tadi, emang beda kok sebelumnya nggak pernah ada. Ya, emang ini menyelesaikan masalah kok yang sebelumnya nggak selesai-selesai. Ini benar-benar creating value kok yang sebelumnya value-nya itu nggak ada. Dan ternyata dipakai sama orang gitu. Ya berarti Anda sudah berinovasi. Nggak harus terobosan besar. Mitos yang ketiga adalah inovasi kalau di perusahaan itu biasanya lahirnya dari R&D. Ya. Betul bahwa orang R&D itu tugasnya berinovasi untuk ciptakan entah produk baru atau formula baru, whatever lah. Tapi bukan berarti the rest of the employee, ya, selain orang R&D, employee yang lain jadi nggak punya tugas berinovasi atau bahkan nggak bisa berinovasi, nggak juga dong. Justru teman-teman semuanya sekarang ini udah jadi keniscayaan untuk berinovasi. Kalau misalnya inovasi di satu perusahaan itu hanya dimandatkan kepada sekelompok orang yang ada dalam departemen R&D, berat. Karena inovasi itu bukan hanya tentang melahirkan formula baru dan lain sebagainya, enggak gitu. Inovasi itu kan bisa diproses, gitu. Bisa juga di cara Anda jualan dan lain sebagainya. So every single person yang bukan hanya di R&D tapi di seluruh perusahaan itu sekarang terpanggil untuk melakukan inovasi dan bisa. Nah, yang keempat, ini mungkin nyambung sama yang ketiga tadi ya. Kebanyakan dari kita berpikir namanya inovasi itu pasti produk gitu ya. Karena seringkali dicontohinnya kan kayak gitu kan. Termasuk saya ya. Wah ini inovasi gitu. Ada apa lagi? Oh ini inovasi gitu. Mobil jalan sendiri inovasi gitu. Jadi di kepala kita tuh berpikir inovasi itu pasti produk gitu. Bentuk fisik gitu. Padahal enggak gitu. Kayak aku tadi sempat sampaikan ya. Kita ada yang namanya process innovation. Kamu inovasinya di proses yang kamu lakukan sekarang.
Ya, ada business model innovation. Jadi produknya mungkin sama, prosesnya mungkin sama, tapi model bisnis yang kita ubah gitu. Jadi ruang kita berinovasi itu banyak banget. Sehingga dari pengalaman saya bantu banyak perusahaan untuk inovasi, itu yang justru melahirkan inovasi produk itu dikit. Kenapa? Karena nggak semua orang punya akses terhadap penciptaan produk kan, tapi semua orang punya akses pada proses. Ya toh? Dan kerap kali yang justru creating value kepada perusahaan berupa efisiensi atau bahkan peningkatan revenue, seringkali itu datangnya dari proses loh. Ya, oke ya, jadi nggak ada alasan untuk nggak inovasi lagi ya. Nah, oke, terakhir yang kelima nih. Orang tuh berpikir banyak namanya inovasi itu prosesnya kan perlu perencanaan yang sangat detail dulu. Ada anggaran gede dulu baru ada inovasi. Itu sebenarnya kita kejebak dengan paradigma lama ya, di mana istilahnya waterfall, di mana kalau kita ingin jalanin sebuah project itu perencanaannya harus detail dulu, speknya harus jelas dulu gitu, didesain dengan bagus dulu gitu. Anggarannya harus ada dulu baru bisa gerak gitu. Nah, kalau semua inovasi pakai proses yang kayak gitu, wah ya perusahaan ya mungkin setahun cuma bisa ada 3-4 inovasi doang gitu. Dan nggak semua orang bisa inovasi kan. Realitanya nggak gitu. Realitanya adalah namanya inovasi itu sebenarnya proses yang sambil jalan dipikirin gitu. Jadi perencanaan itu sambil jalan. Nggak harus punya rencana yang matang dulu, ada anggaran yang jelas dulu, baru dieksekusi, nggak begitu. Ya, kerap kali ketika saya bantu tim untuk berinovasi, malah mulainya dari, oke, kamu ingin bantu siapa? Kamu ingin inovasi dalam bidang apa? Yuk langsung kita launch aja yuk. Kita mulai gerak dulu. Kita ngobrol dulu dengan customers-nya, kita punya ide, kita buat prototipe. Anggarannya kita bahkan belum mengajukan apa-apa gitu. Ya, karena kita juga belum tahu mau mengajukan anggaran berapa, lalu inovasinya juga belum jelas kan. Nah, semuanya itu bergerak sambil jalan dan pada akhirnya karena dalam perjalanannya itu kita bisa buktikan bahwa ini works loh, ini enggak, dan kita belajar dan makin ke sini makin terbukti bahwa ide kita tuh beneran bakal menghemat anggaran perusahaan, bahkan solving problems. Akhirnya orang nggak susah kok untuk dukung kita. Anggaran nggak susah kok untuk cair juga gitu. Ya. So, dengan 5 hal yang aku ceritakan tadi, mudah-mudahan teman-teman sudah terbantahkan ya semua mitosnya ya, dan teman-teman udah nggak ada alasan untuk nggak berinovasi. Ya, kita semua bisa berinovasi.